Pemirsa, setelah digemparkan sebelumnya atas kasus predator seks gay asal Indonesia di Inggris, Reynard Sinaga, masyarakat kembali digemparkan dengan penggerebekan pesta seks gay di sebuah apartemen Setiabudi, Jakarta Selatan. Peristiwa ini sekaligus sebagai bukti eksistensi kaum pelangi di Indonesia. Lantas bagaimana tanggapan antropolog membandingkan dua kasus tersebut? Kami akan ajak Anda berdialog dalam Dialog Nusantara Petang berikut ini. Dan pemirsa, dialog kita kali ini bersama dengan Pak Irwan Hidayana, seorang antropolog dalam Dialog Nusantara Petang. Selamat sore Pak Irwan. Halo, selamat sore. Iya, ya Pak Irwan, ini memang baru-baru ini ada dilakukan penggerebekan. Ini apa yang bisa Anda jelaskan dalam peristiwa ini? Ya, kalau apa yang saya dapat dari berita di media ya, lagi-lagi informasi ini kan dari media gitu kan. Jadi sebenarnya kan penggerebekan seperti ini kan bukan sesuatu yang baru ya. Maksud saya adalah bahwa penggerebekan juga tidak hanya dilakukan kepada misalnya ya, kasus yang katanya ini adalah pesta seks sesama jenis, tapi kan kita juga tahu bahwa pihak yang berwenang, entah itu polisi, bisa Satpol PP, itu juga sering melakukan penggerebekan misalnya kepada prostitusi gitu ya, kepada kemudian mungkin pasangan-pasangan yang diduga berselingkuh di hotel-hotel tertentu. Jadi maksud saya adalah soal penggerebekan terkait dengan katakanlah perilaku seksual dari warga negara Indonesia bukan sesuatu yang baru. Jadi menurut saya ini udah ya sering dilakukan gitu ya. Gitu. Hanya kemudian tadi ya, mungkin yang menjadi persoalan sekarang selalu ketika itu yang terjadi adalah misalnya sesama jenis gitu ya, seperti sekarang gay, itu kemudian memang selalu kan media cukup menyoroti gitu ya. Iya, kalau kita lihat dari sisi antropologinya begitu ya Pak Irwan. Ini bagaimana kalau di negara kita melihat dari segi homoseksualitas seperti ini? Ya, sebenarnya kan begini ya, ya selalu memang ketika bicara homoseksualitas selalu memang di negara kita secara umum dilihat sebagai sesuatu yang dianggap katakanlah selalu perilaku menyimpang, dianggap melanggar norma sosial ya seperti itu. Nah, tapi kan persoalannya adalah bahwa apakah kemudian orientasi seksual itu kemudian bisa dikriminalisasi gitu ya, seperti itu. Itu kan sesuatu yang menurut saya tidak masuk akal gitu. Tapi kalau dibilang dalam konteks di masyarakat Indonesia secara umum, masyarakat kita memandang bahwa homoseksual itu dianggap sesuatu yang menyimpang dalam tanda kutip, kalau saya bilangnya menyimpang dalam tanda kutip. Nah, tetapi kita juga tahu bahwa memang dalam hal seksualitas itu memang ada keragaman gitu kan. Jadi ada keragaman sehingga tadi kalau kemudian kalaupun ini kan kaitannya selalu dikaitkan dengan soal hukum gitu ya. Nah, kita tahu dalam dalam peraturan hukum di Indonesia setahu saya tidak ada tuh aturan yang kemudian menganggap homoseksualitas itu adalah tindakan pidana atau kriminal gitu kan. Yang ada dalam KUHP misalnya adalah hubungan sesama jenis di bawah umur gitu. Ya, itu misalnya. Nah, kalau kemudian bicara tentang homoseksualitas itu sendiri, saya pikir itu juga harus dilihat sebagai tadi ya, bentuk dari keragaman dari seksualitas manusia gitu ya. Jadi manusia kan tidak melulu gitu ya, tidak melulu kemudian selalu heteroseksual kan gitu ya, tapi dan itu adalah keragaman gitu. Jadi saya pikir itu yang mungkin perlu dipahami ya gitu ya, soal keragaman itu gitu ya. Keragaman soal gender dan maupun seksualitas. Jadi sisi antropologi saya pikir karena antropologi kan selalu belajar soal appreciating cultural diversity gitu ya. Jadi termasuk dalam konteks seksualitas. Kalau di negara kita ini kan memang banyak sekali ya budaya-budayanya gitu ya, budayanya beragam begitu Pak. Dan kemudian juga dari zaman dahulu juga di setiap
budaya di setiap daerah di negara Indonesia juga sebenarnya sudah ada praktek-praktek ataupun bentuk-bentuk dari homoseksualitas seperti ini begitu. Nah, kemudian bagaimana ini menjadi sampai saat ini berkembang dan bagaimana penerimaan dari masyarakat? Ya, persoalannya sekarang adalah memang benar gitu kan, dan kalau dilihat dalam katakanlah karena Indonesia begitu banyak kultur ya, beragam etnis budaya, lalu kemudian ada katakanlah beberapa kebudayaan yang mengenal tadi hubungan atau relasi sesama jenis gitu kan. Jadi itu. Nah, tetapi memang kemudian sekarang kan persoalannya adalah ketika istilah homoseksualitas itu kan sebenarnya istilah yang berasal dari bahasa asing ya, bahasa Inggris gitu kan. Nah, tapi persoalannya adalah kata homoseksualitas juga sering dilekatkan bahwa itu seolah datang dari barat gitu ya. Gitu kan, sesuatu yang datang dari barat. Nah, dan kemudian selalu orang seringkali membenturkannya dengan misalnya agama gitu. Nah, disinilah saya pikir persoalannya gitu ya. Sehingga seolah-olah bahwa terutama kalau melihat dikaitkan dengan agama seolah itu adalah sesuatu yang dosa, amoral dan segala macam gitu ya. Jadi dan ya mungkin secara umum masyarakat tidak tahu, banyak yang tidak mengetahui ya soal tadi yang tadi Mbak Nadia mengatakan bahwa dalam beberapa budaya sebenarnya praktek atau relasi sesama jenis itu adalah sebenarnya sudah dikenal kan gitu ya. Nah, tapi kan sekarang kan yang lebih banyak adalah ketika ngomong homoseksualitas selalu misalnya dibenturkan dengan moral dan agama. Nah, disinilah kemudian selalu kita bisa melihat pandangan secara umum gitu ya di Indonesia tuh menganggap itu adalah sesuatu yang tidak sesuai gitu ya. Iya, jangankan kita berbicara mengenai penerimaan, tetapi kemudian pengetahuan atau wawasan masyarakat mengenai hal ini juga masih minim. Ini apakah artinya memang pemahaman literasi masyarakat Indonesia terhadap hal ini juga masih belum dapat menjangkau? Iya, maksud saya tadi ya, makanya kemudian sebenarnya tadi mungkin yang pertama mungkin tadi ya, ketika bicara seksualitas secara umum kan masyarakat kita selalu melihat bahwa seksualitas itu ada cuman laki, perempuan, lalu heteroseksual gitu ya. Padahal itu ada, sebenarnya kita harus lihat ada keragaman gitu ya, ada keragaman di situ kan. Nah, jadi mungkin ini pemahaman masyarakat tentang keragaman inilah yang sebenarnya mungkin tadi ya perlu yang tadi istilahnya Mbak perlu ada literasi ya, perlu ada penjelasan yang lebih luas ya gitu. Tapi ya itu tadi memang pasti isu ini homoseksualitas akan selalu dibenturkan dengan tadi soal moral dan agama gitu. Nah, itulah di situ yang kemudian selalu akan ada dinamikanya gitu ya. Jadi tadi soal dikaitkan dengan penerimaan gitu ya soal penerimaan. Nah, itu yang kemudian tadi kan bahwa orang bisa menerima sesuatu yang berbeda, mungkin dia perlu paham dulu gitu kan tentang perbedaan itu sendiri. Baik, ya, dan tentunya memang seperti yang Anda katakan tadi, ini pesta seks tidak hanya dengan sesama jenis kelamin, tetapi juga dengan jenis kelamin yang berbeda pun, ini tentunya tidak bisa dibenarkan di suatu negara gitu, karena memang melanggar hukum yang berlaku begitu ya. Nah, ini nanti kita akan bahas ini lebih jauh,